Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Apa yang dimaksud dengan full brick dalam konteks perencanaan pengendalian kebakaran? A. Alat pemadam kebakaran portable. B. Jalan raya utama di hutan. C. Daerah tanpa bahan bakar yang dirancang untuk menghentikan perambatan api. D. Alat pengukur suhu api. E. Kendaraan pemadam kebakaran. Jawabannya adalah C. Daerah tanpa bahan bakar yang dirancang untuk menghentikan perambatan api. Pembahasan. Full brick adalah zona di mana bahan bakar yang dapat menyebabkan kebakaran telah dihilangkan atau dikurangi secara signifikan untuk menghentikan perambatan api. 2. Apa yang harus dipersiapkan oleh pemilik tanah untuk melindungi properti mereka dari kebakaran hutan dan lahan? A. Membuang semua pepohonan di tanah mereka. B. Menggali parit sekeliling properti. C. Menyimpan bahan bakar dan material mudah terbakar di sekitar rumah. D. Membuat zona pengendalian kebakaran di sekitar rumah. E. Membangun menara pengawas api. Jawabannya adalah D. Membuat zona pengendalian kebakaran di sekitar rumah. Pembahasan. Membuat zona pengendalian kebakaran di sekitar rumah, pemilik tanah dapat melindungi properti mereka dari kebakaran dengan menciptakan zona pengendalian kebakaran yang memisahkan rumah dari bahan bakar yang dapat menyebabkan kebakaran. 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat saat menerima peringatan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan? A. Melanjutkan aktivitas seperti biasa. B. Memantau situasi di televisi dan media sosial. C. Meninggalkan rumah segera tanpa membawa apa-apa. D. Membuat panggilan darurat ke nomor yang ditentukan. E. Memulai upaya pemadam kebakaran sendiri. Jawabannya adalah D. Membuat panggilan darurat ke nomor yang ditentukan. Pembahasan. Saat menerima peringatan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, masyarakat harus segera menghubungi otoritas yang berwenang atau nomor yang darurat yang ditentukan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. 4. Apa yang harus dilakukan jika Anda terjebak dalam kebakaran hutan dan lahan? A. Bersembunyi di bawah pohon. B. Menggunakan alat pemadam kebakaran. C. Mencoba memadamkan api dengan air. D. Pergi ke arah api. E. Mencari tempat yang rendah dan bebas dari bahan bakar. Jawabannya adalah E. Mencari tempat yang rendah dan bebas dari bahan bakar. Pembahasan. Jika terjebak dalam kebakaran hutan dan lahan, yang terbaik adalah mencari tempat yang rendah seperti lembah atau area tanah yang bebas dari bahan bakar untuk menghindari asap panas dan api. 5. Apa yang menjadi faktor utama dalam perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan? A. Meningkatkan intensitas kebakaran. B. Membiarkan alam mengikuti jalannya. C. Keselamatan publik dan lingkungan. D. Meningkatkan polusi udara. E. Mengurangi upaya pemadaman kebakaran. Jawabannya adalah C. Keselamatan publik dan lingkungan. Pembahasan. Faktor utama dalam perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan serta mengurangi risiko kebakaran yang merugikan. 6. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan? A. Melibatkan masyarakat dalam membakar hutan secara terkontrol. B. Memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk memicu kebakaran. C. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. D. Melatih masyarakat untuk melarikan diri dari kebakaran hutan. E. Memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengendalikan petugas pemadam kebakaran. Jawabannya adalah C. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Pembahasan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan mencakup melibatkan mereka dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 7. Apa manfaat utama dari pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan? A. Meningkatkan bahaya kebakaran. B. Mengurangi partisipasi masyarakat. C. Meningkatkan kerugian hutan. D. Mengurangi risiko kebakaran hutan. E. Meningkatkan isolasi masyarakat. Jawabannya adalah D. Mengurangi risiko kebakaran hutan.
Pembahasan. Salah satu manfaat utama dari pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan adalah mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan melalui partisipasi aktif mereka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. 8. Apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan? A. Membakar hutan secara rutin. B. Menggunakan alat-alat berbahaya di hutan. C. Membuang sampah dengan sembarangan. D. Membersihkan area di sekitar rumah dari material yang mudah terbakar. E. Meninggalkan api terbuka tanpa pengawasan. Jawabannya adalah D. Membersihkan area di sekitar rumah dari material yang mudah terbakar. Pembahasan. Masyarakat dapat berperan dalam pencegahan kebakaran hutan dengan membersihkan area di sekitar rumah mereka dari material yang mudah terbakar seperti dedaunan kering dan ranting. 9. Apa yang dimaksud dengan komunitas siaga api dalam pemberdayaan masyarakat? A. Grup yang memicu kebakaran hutan secara sengaja. B. Kelompok yang melawan petugas pemadam kebakaran. C. Masyarakat yang telah terlatih untuk mengidentifikasi dan melaporkan kebakaran. D. Orang-orang yang menciptakan bahaya kebakaran. E. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan membakar hutan. Jawabannya adalah C. Masyarakat yang telah terlatih untuk mengidentifikasi dan melaporkan kebakaran. Pembahasan. Komunitas siaga api adalah kelompok masyarakat yang telah terlatih untuk mengenali tanda-tanda awal kebakaran hutan dan melaporkannya kepada petugas pemadam kebakaran. 10. Apa peran edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan? A. Meningkatkan bahaya kebakaran. B. Mengurangi partisipasi masyarakat. C. Meningkatkan kerugian hutan. D. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. E. Meningkatkan isolasi masyarakat. Jawabannya adalah D. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Pembahasan. Edukasi adalah salah satu aspek penting dari pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. 11. Apa yang dimaksud dengan pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Tindakan untuk meningkatkan bahaya kebakaran. B. Meninggalkan hutan dan lahan tanpa pengawasan. C. Upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. D. Membuang limbah berbahaya di hutan. E. Menggunakan api terbuka secara sembarangan. Jawabannya adalah D. Membuang limbah berbahaya di hutan. Pembahasan. Pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran dan dampaknya. 12. Apa yang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat? A. Pemberdayaan masyarakat. B. Cuaca yang lembab. C. Penggunaan terkontrol api. D. Perawatan hutan yang baik. E. Perubahan iklim. Jawabannya adalah E. Perubahan iklim. Pembahasan. Perubahan iklim, termasuk suhu yang meningkat dan cuaca yang lebih ekstrim, adalah salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. 13. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Mengabaikan perawatan hutan. B. Menggunakan api terbuka secara sembarangan. C. Meninggalkan sampah di hutan. D. Pembersihan hutan secara teratur. E. Menumpuk material mudah terbakar di sekitar rumah. Jawabannya adalah D. Pembersihan hutan secara teratur. Pembahasan. Pembersihan hutan secara teratur, salah satu langkah efektif untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melakukan pembersihan hutan secara teratur, termasuk menghilangkan material yang mudah terbakar. 14. Apa yang dimaksud dengan zona defensibel dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Daerah yang tidak dapat diakses oleh petugas pemadam kebakaran. B. Area yang harus dihindari oleh masyarakat. C. Zona tanpa pohon di hutan. D. Area yang dirancang untuk melindungi properti dari kebakaran. E. Zona hutan yang harus dibakar. Jawabannya adalah D. Area yang dirancang untuk melindungi properti dari kebakaran. Pembahasan. Zona defensibel adalah area di sekitar properti yang telah dirancang untuk membantu melindungi properti dari bahaya kebakaran. 15. Apa manfaat penggunaan alat pemadam kebakaran dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Meningkatkan bahaya kebakaran. B. Mengurangi partisipasi masyarakat.
C. Meningkatkan kerugian hutan. D. Meningkatkan kemampuan untuk memadamkan kebakaran dengan cepat. E. Meningkatkan intensitas kebakaran. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kemampuan untuk memadamkan kebakaran dengan cepat. Pembahasan. Penggunaan alat pemadam kebakaran seperti selang dan alat pemadam portable dapat meningkatkan kemampuan untuk memadamkan kebakaran dengan cepat sebelum api menyebar lebih jauh. 16. Apa yang dimaksud dengan pemangkasan bahan bakar dalam upaya pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Mengurangi kepadatan pohon dalam hutan. B. Memotong semua pohon di hutan. C. Mengurangi jumlah anggota tim pemadam kebakaran. D. Menyebabkan kebakaran dengan sengaja. E. Memindahkan semua bahan bakar ke hutan. Jawabannya adalah A. Mengurangi kepadatan pohon dalam hutan. Pembahasan. Pemangkasan bahan bakar dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan melibatkan mengurangi kepadatan vegetasi seperti pohon dan semak-semak untuk mengurangi potensi bahan bakar yang dapat memicu kebakaran. 17. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Meningkatkan perizinan pembakaran hutan. B. Memberikan denda kepada masyarakat yang membakar hutan. C. Menyediakan pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat. D. Membatasi akses masyarakat ke hutan. E. Membiarkan kebakaran berkembang dengan bebas. Jawabannya adalah C. Menyediakan pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat. Pembahasan. Pemerintah dapat membantu mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan dengan menyediakan pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan melibatkan mereka dalam upaya penanggulangan. 18. Apa yang menjadi salah satu tindakan penting dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kering? A. Membuang air secara berlebihan. B. Meninggalkan sampah di hutan. C. Melakukan pembakaran besar-besaran di hutan. D. Memadamkan api secara teratur. E. Memotong semua pohon di hutan. Jawabannya adalah D. Memadamkan api secara teratur. Pembahasan. Selama musim kering, tindakan penting dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan adalah memadamkan api secara teratur untuk mencegah perambatan api yang cepat. 19. Apa yang menjadi salah satu strategi pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Mengabaikan vegetasi dalam hutan. B. Memanen kayu secara berlebihan. C. Memperpanjang musim kemarau. D. Meningkatkan pemantauan dan pemadaman kebakaran. E. Meningkatkan intensitas kebakaran. Jawabannya adalah D. Meningkatkan pemantauan dan pemadam kebakaran. Pembahasan. Salah satu strategi pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan adalah meningkatkan pemantauan dan kesiapan pemadam kebakaran untuk merespons dengan cepat jika kebakaran terjadi. 20. Apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan? A. Membuang sampah sembarangan di hutan. B. Membakar dedaunan kering di hutan. C. Menghindari melaporkan tanda-tanda awal kebakaran. D. Membantu membersihkan area di sekitar rumah dari material yang mudah terbakar. E. Mengotori hutan dengan bahan bakar. Jawabannya adalah D. Membantu membersihkan area di sekitar rumah dari material yang mudah terbakar. Pembahasan. Individu dapat berperan dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan dengan membersihkan area di sekitar rumah mereka dari material yang mudah terbakar seperti dedaunan kering dan ranting. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!